Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri. Oke, yang pertama mengenai sifat temuan audit. Temuan audit merupakan penyimpangan dari norma-norma atau kriteria yang dapat diterima. Jadi, temuan audit ini berasal dari pelanggaran atau penyimpangan yang diketahui dan diterima oleh suatu organisasi atau perusahaan. Di sini ada beberapa poin dari temuan audit. Yang pertama itu tindakan-tindakan yang seharusnya diambil tetapi tidak dilakukan. Contohnya itu seperti pengiriman yang dilakukan tetapi tidak ditagih. Yang kedua mengenai tindakan-tindakan yang dilarang. Di sini sudah jelas bahwa tindakan yang sudah dilarang oleh perusahaan tapi ada beberapa anggota atau karyawan yang melanggarnya. Yang ketiga mengenai tindakan-tindakan tercela. Tindakan tercela ini tuh tindakan oleh suatu anggota atau karyawan yang disengaja. Seperti contoh, membayar barang dan perlengkapan pada tarif yang telah diganti dengan tarif yang lebih rendah pada kontrak yang lebih menguntungkan. Yang keempat, mengenai sistem yang tidak memuaskan. Contohnya itu seperti diterimanya tindak lanjut yang seragam untuk klaim asuransi yang belum diterima, tetapi klaim tersebut bervariasi dalam jumlah dan signifikansinya. Yang terakhir itu mengenai eksposur risiko yang harus dipertimbangkan. Yang selanjutnya itu standar mengenai temuan audit. Di sini ada 3 standar. Yang pertama itu menurut Standard of the Professional Practice of Internal Auditing atau disingkat SPPIA dalam standar 2310 yang berisikan bahwa auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang memadai, andal, relevan, dan berguna untuk mencapai tujuan penugasan. Yang kedua, menurut Practice Advisory nomor 2410 strip 1 yang menjelaskan mengenai kriteria komunikasi. Di sini ada beberapa ayat. Yang ayat yang kedua menjelaskan mengenai komunikasi akhir penugasan dapat mencakup informasi latar belakang dan ringkasan. Jadi, informasi dari latar belakang dapat diidentifikasikan unit-unit organisasional dan aktivitas-aktivitas yang telah ditelaah, serta memberikan informasi penjelasan yang relevan. Yang selanjutnya dari ayat yang kelima itu menjelaskan hasil-hasil harus mencakup observasi, kesimpulan atau opini, rekomendasi, dan rencana-rencana tindakan. Pada ayat yang keenam itu menjelaskan mengenai observasi. Observasi di sini itu yaitu pernyataan fakta yang berkaitan yang dapat mendukung atau mencegah kesalahpahaman pada kesimpulan dan dapat direkomendasikan auditor internal yang mencakup dalam komunikasi penugasan akhir. Pada ayat yang ketujuh, mengenai observasi dan rekomendasi penugasan yang timbul dari proses perbandingan apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi. Jadi itu di sini observasi dan rekomendasinya itu sesuai dengan fakta yang telah terjadi.
Yang ketiga, menurut praktis advisory 2420 step 1 tentang kualitas kriteria komunikasi. Di sini ada 5 kriteria. Yang pertama itu komunikasi objektif yang bersifat faktual, tidak bias, dan beban dari distorsi. Yang kedua, komunikasi yang jelas, mudah dipahami, dan bersifat logis. Yang ketiga, komunikasi ringkas, langsung ke sasaran, dan menghindari kerincian yang tidak perlu. Yang keempat, komunikasi konstruktif. Di sini itu komunikasi konstruktif itu merupakan komunikasi yang isi dan nadanya membantu klien dan organisasi menuju kebaikan. Maaf, menuju perbaikan. Tapi dalam komunikasi konstruktif ini tuh diperlukan jika ada kekurangan atau kesalahan dari temuan audit. Yang kelima itu mengenai komunikasi tepat waktu, yaitu komunikasi yang dikeluarkan tanpa penundaan dan memungkinkan tindakan efektif yang harus dilakukan segera. Yang selanjutnya yaitu saran-saran perbaikan. Temuan-temuan yang dilakukan oleh auditor internal tidak sepenuhnya benar karena temuan-temuan tersebut mungkin berasal dari fakta yang salah, seperti kejadian dengan perusahaan itu ada kesalahan kayak pengiriman barang tapi nggak dikirim, tapi terus baliknya, dan seperti itulah. Atau informasi yang didapat oleh auditor internal itu terbatas, sehingga auditor internal perlu saran-saran dari instansi, organisasi, atau perusahaan. Untuk membedakan temuan-temuan audit dari saran-saran perbaikan, auditor harus menanyakan apakah kondisi tersebut bertentangan dengan beberapa kriteria yang dapat diterima. Dan juga pihak-pihak dari organisasi maupun perusahaan seperti manajer juga harus memiliki hak untuk memutuskan apakah harus mengimplementasikan saran tersebut atau tidak. Jadi itu si audit internal ini menyerahkan temuan tersebut, dan si pihak dari organisasi atau perusahaan ini dapat memutuskan apakah ini dapat diambil saran, apakah dapat dijadikan saran atau tidak, seperti itu. Selanjutnya yaitu temuan-temuan audit yang dapat dilaporkan. Ini masih tersambung dari saran-saran perbaikan. Ada 5 poin yang temuan audit yang dapat dilaporkan. Yang pertama itu cukup signifikan agar layak dilaporkan ke manajemen, didokumentasikan dengan fakta bukan opini, dan dengan bukti yang memadai, kompeten, dan relevan. Secara objektif, dibuat tanpa bias atau prasangka, relevan dengan masalah-masalah yang ada, dan cukup meyakinkan untuk memaksa dilakukannya tindakan untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang mengandung kelemahan. Yang selanjutnya yaitu pendekatan untuk mengkonstruksi temuan, mengembangkan fakta-fakta dan rincian menjadi temuan audit yang signifikan dan dapat dilaporkan membutuhkan keahlian. Jadi di sini itu temuan audit yang telah dilakukan oleh auditor internal itu membutuhkan keahlian yang profesional. Jadi tidak sembarangan dalam menentukan temuan audit. Dan juga dari temuan tersebut dapat dipahami dan dapat diterima oleh beberapa
instansi penting di dalam organisasi atau perusahaan. Sehingga auditor internal harus realistis dan adil dalam mempertimbangkan dan menarik kesimpulan dari temuan audit tersebut. Nah, di sini itu dari temuan-temuan audit, auditor internal harus mempertimbangkan faktor-faktor, yaitu yang pertama, meninjau keputusan manajemen bisa jadi tidak adil dan realistis. Di sini itu mungkin dari temuan audit itu tidak diterima oleh beberapa manajemen. Yang kedua, auditor harus bertanggung jawab untuk memberikan bukti. Nah, di sini itu sudah jelas dari temuan-temuan audit itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Terus yang ketiga itu, auditor internal harus tertarik pada perbaikan kinerja, tapi kinerja tersebut tidak mutlak harus dicetak hanya karena kurang dari 100%. Nah, di sini itu maksudnya adalah seorang audit itu dalam menemukan temuan audit itu dapat menerima kritikan dari beberapa instansi organisasi manajemen dan mampu memperbaiki kesalahannya atas kritikan yang diberikan oleh beberapa instansi atau manajemen dari perusahaan maupun organisasi. Yang terakhir yaitu auditor internal harus meninjau temuan audit. Maksudnya adalah seorang audit harus memeriksa dengan teliti untuk menentukan alasan-alasan yang mengandung kesalahan. Untuk selanjutnya yaitu menambah nilai. Konsep menambah nilai atau adding value memiliki makna baru dan jelas. Fungsi yang dianggap tidak menambah nilai beresiko untuk dirampingkan atau bahkan dihilangkan. Salah satu cara auditor internal menambah nilai adalah dengan meyakinkan bahwa temuan dan rekomendasi yang mereka berikan jelas serta berdampak positif bagi organisasi. Auditor internal tidak hanya harus yakin bahwa pekerjaan mereka memberikan kontribusi yang berarti bagi tujuan dan kesuksesan organisasi, tetapi mereka juga harus yakin bahwa kontribusi tersebut dapat dipahami dan dinilai oleh orang lain. Temuan audit yang wajar dapat menghasilkan perbaikan dalam jumlah dolar atau rupiah yang besar, atau meningkatkan jasa, atau memperbaiki struktur dan proses organisasi. Auditor internal akan meningkatkan citra mereka sebagai penambah nilai, bukan sebagai pemakan sumber daya. Untuk yang selanjutnya yaitu tingkat signifikansi. Tidak ada temuan yang benar-benar sama. Setiap temuan mencerminkan tingkat kerugian atau resiko aktual atau potensialnya masing-masing. Jadi, auditor internal harus mempertimbangkan tingkat kerusakan yang bisa atau telah disebabkan oleh suatu kondisi kelemahan sebelum mengkomunikasikannya dengan manajemen. Untuk kebanyakan tujuan, temuan-temuan audit bisa diklasifikasikan menjadi tidak signifikan, kecil, atau besar. Untuk yang pertama yaitu temuan-temuan yang tidak signifikan. Temuan-temuan yang tidak signifikan atau insignificant findings semacam kesalahan klerikal yang dialami semua organisasi tidak memerlukan tindakan formal. Dalam kenyataannya, memasukkan temuan seperti ini ke dalam laporan audit formal akan menjadi tidak produktif karena akan mengaburkan temuan signifikan yang sebenarnya pada laporan, yang mengimplikasikan bahwa auditor internal tidak dapat melihat perbedaan antara setitik noda dengan noda yang menyebar. Hal ini akan semakin mengukuhkan citra auditor internal
sebagai seseorang yang hanya memperhatikan hal-hal kecil. Akan tetapi, masalah-masalah yang tidak signifikan seharusnya tidak disembunyikan atau tidak dilewatkan. Tindakan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, mendiskusikan masalah tersebut dengan orang yang bertanggung jawab. Kedua, melihat apakah situasi tersebut telah diperbaiki. Yang ketiga, mencatat hal tersebut dalam kertas kerja. Dan yang keempat, tidak memasukkan penyimpanan kecil tersebut ke dalam laporan audit internal resmi. Tidak diambilnya beberapa diskon pembelian acak oleh pegawai utang usaha dapat dianggap kesalahan yang tidak signifikan. Tetapi, bukan berarti kesalahan klerikal yang bersifat acak tidak pernah dilaporkan. Untuk yang kedua, yaitu temuan-temuan kecil. Temuan-temuan kecil atau minor findings perlu dilaporkan karena bukan semata-mata kesalahan manusiawi yang bersifat acak. Jika tidak diperbaiki, maka akan berlanjut sehingga merugikan dan walaupun tidak mengganggu tujuan operasi organisasi, namun cukup signifikan untuk diperhatikan oleh manajemen. Beberapa temuan kecil lebih baik dilaporkan dalam surat kepada manajemen atau manajemen letter. Untuk yang nomor 3 yaitu temuan-temuan besar. Temuan-temuan besar atau major findings adalah temuan yang akan menghalangi pencapaian tujuan utama suatu organisasi atau suatu unit dalam organisasi. Misalnya, salah satu tujuan utama Departemen Utang Usaha adalah hanya membayar utang yang benar-benar sah. Sistem kontrol yang lemah yang bisa atau akan mengakibatkan kesalahan pembayaran sebesar $500 mencerminkan kelemahan yang bisa menghalangi departemen mencapai tujuan utamanya. Oleh karena itu, hal ini merupakan temuan audit yang besar dan harus dilaporkan, agar tidak mengganggu jalan utama atau tujuan utama suatu organisasi. Assalamualaikum teman-teman, saya Hinun Khadijah akan melanjutkan penjelasan di materi teknik-teknik audit internal yang selanjutnya. Nah, di selanjutnya ini ada elemen temuan audit, di mana di dalam elemen temuan audit ini, fakta yang ditemukan audit itu harus meyakinkan, kriterianya harus diterima, dan logika yang digunakan juga harus meyakinkan. Nah, sama halnya dengan tindakan, pengembangan temuan audit ini diukur oleh perbandingan antara temuan dengan beberapa kriteria. Jika temuan yang dikembangkan memenuhi semua standar audit yang dapat diterima, maka temuan tersebut akan menjadi logis, wajar, dan meyakinkan. Tapi sebaliknya, jika ada yang hilang dari temuan yang dilaporkan, maka temuan tersebut bisa dipertentangkan dan berakibat pada tindakan yang tidak menyenangkan atau bahkan tidak ada tindakan sama sekali. Terus habis itu, kebanyakan dari temuan audit ini harus mencakup beberapa elemen tertentu, di mana diantaranya itu ada latar belakang, kriteria, kondisi, penyebab, dampak, kesimpulan, dan rekomendasi yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Selanjutnya teman-teman, yang pertama ada latar belakang, di mana latar belakang ini yaitu bisa mengidentifikasi orang-orang yang berperan, hubungan organisasi, dan tujuan, juga sasaran yang menjadi perhatian. Nah, dari hal tersebut, itu bisa menjelaskan secara umum lingkungan yang melingkupi operasi dan gravitasi situasi yang menyebabkan auditor melaporkan temuan yang ditemukan oleh si auditor. Kayak gitu, teman-teman. Yang selanjutnya ini ada kriteria, di mana di dalam kriteria ini ada dua elemen penting dalam konsepnya. Yang pertama, ada tujuan dan sasaran, bisa mencakup standar-standar operasi yang mencerminkan apa yang diinginkan manajemen untuk dicapai oleh operasi yang diaudit. Yang kedua, ada kualitas pencapaian. Dalam pengembangan temuan auditor internal ini harus dengan jelas melihat dan memahami gambaran keseluruhan dan juga bagian-bagiannya. Nah, dalam
dalam setiap audit atas aktivitas, sasaran-sasaran kelayakan, efisiensi, ekonomis, dan efektivitas harus tercakup semua sumber daya yang harus digunakan dan gak boleh terbuang gitu. Terus selanjutnya untuk menentukan seberapa layak, efisien, ekonomis, dan efektif suatu operasi, auditor internal ini harus memiliki tolak ukur standar pengukuran. Nah, si auditor ini harus mengidentifikasi standar atau kriteria kinerja yang valid sebelum mereka mengkritik apa yang terjadi. Nah, kan tadi ada standar pengukuran. Nah, standar pengukuran itu terkait dengan prosedur dan praktik, di mana prosedur ini merupakan instruksi manajemen yang umumnya tertulis, sedangkan praktik itu merupakan cara segala sesuatu yang dilakukan benar ataupun salah. Untuk prosedur yang lemah bisa mengakibatkan kondisi yang tidak memuaskan, atau juga praktik yang lemah itu bisa melanggar prosedur yang memadai. Nah, dalam membuat temuan audit, auditor internal itu harus berupaya untuk menentukan praktik dan prosedur apa yang diterapkan atau prosedur apa yang seharusnya digunakan kayak gitu. Kemudian dari adanya prosedur yang salah atau tidak adanya prosedur yang layak itu akan menjadikan adanya alasan dibutuhkannya tindakan perbaikan. Nah, dibutuhkannya dari tindakan perbaikan tersebut dibutuhkan keahlian yang memadai untuk menulis hal ini tanpa menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca. Nah, untuk tidak menimbulkan kesalahpahaman tersebut, itu yang dilaporkan itu hanya hal-hal penting saja. Jadi rincian-rincian yang tidak perlu itu tidak usah dicantumkan, seperti itu. Yang ketiga ada kondisi. Nah, kondisi ini Kondisi ini mengacu pada fakta-fakta yang dikumpulkan melalui observasi, pengajuan pertanyaan, analisis, verifikasi, dan investigasi yang dilakukan auditor internal. Kondisi ini merupakan inti daripada temuan dan informasi dan harus memadai gitu. Jadi kondisi ini kan merupakan inti dari temuan yang isinya tuh kayak informasi. Nah, informasi tersebut itu harus memadai, kompeten, dan relevan. Pastilah ya. Kondisi ini juga harus mampu menghadapi serangan, karena kondisi ini harus mencerminkan total populasi atau sistem yang ditelaah. Dalam kasus terpisah harus merupakan kelemahan signifikan. Jadi bisa aja gitu kondisi ini isinya itu adalah kelemahan yang signifikan. Nah, dari pernyataan tersebut, klien ini harus menyepakati fakta-fakta yang disajikan, fakta-fakta atas kondisi yang ditemukan, yang ditelaah oleh auditor internal. Meskipun mereka bisa saja memperselisihkan signifikansi yang dilekatkan auditor pada temuan-temuan tersebut. Sebenarnya klien ini bisa aja tidak menyetujui kesimpulan dan interpretasi audit, tetapi jangan pernah ada perbedaan dengan fakta-fakta yang mendasari kesimpulan. Suatu temuan bisa dianggap tidak layak bila klien dengan valid menyatakan bahwa auditor tidak mendapatkan fakta dengan benar. Jadi, setiap perselisihan tentang fakta harus dipecahkan sebelum temuan-temuan dilaporkan. Seperti itu. Next. Next, untuk yang selanjutnya ada penyebab, teman-teman. Di penyebab ini menjelaskan mengapa terjadi deviasi dari kriteria yang ada, mengapa sasaran tidak tercapai, dan mengapa tujuan tidak terpenuhi. Identifikasi penyebab merupakan hal penting untuk memperbaikinya. Ya iyalah, jelas ya guys, kalau untuk memperbaiki suatu hal kan kita pasti harus mengidentifikasi dulu itu apa yang salah gitu kan. Nah, setiap temuan audit ini bisa ditelusuri penyimpangannya dari apa yang diharapkan. Tentunya untuk menentukan penyebab itu ada suatu pemecahan masalah. Nah, di sini ada proses atau langkah-langkah klasik untuk menentukan penyebab. Di antaranya ada 10 langkah-langkah. Yang pertama, kumpulkan fakta-fakta. Yang kedua, ada identifikasi masalah. Jadi mencari apa penyimpangan yang terjadi gitu. Terus yang ketiga, ada menjelaskan hal-hal utama dari masalah. Kayak misalnya apa yang dimaksud
dengan maksudnya kenapa penyimpangan itu terjadi gitu, terus habis itu kapan terjadinya, terus seberapa signifikan, kayak gitulah. Terus yang keempat ada uji penyebab-penyebab yang mungkin. Jadi hal-hal yang sepenuhnya menjelaskan penyimpangan setiap kali selalu menyebabkan penyimpangan dan menjawab sebagian besar penyimpangan. Jadi itu tuh diuji gitu loh. Nah, dicari penyebab dasarnya gitu. Gitulah. Terus yang kelima, menetapkan tujuan potensi tindakan perbaikan. Yang keenam, membandingkan tindakan alternatif dengan tujuan dan secara tentatif pilih yang terbaik. Terus yang ketujuh itu ada pikirkan keadaan-keadaan buruk yang dipicu oleh tindakan perbaikan yang telah dipilih. Yang kedelapan, pertimbangan bagaimana seandainya. Nah, ini tuh kayak misalnya dampak apa yang akan timbul jika misalnya kalau misalnya lagi sidang, dampak apa yang akan timbul jika penyelia diminta keluar untuk melihat apakah pengawas tetap bekerja hingga waktu kerja berakhir, kayak gitulah. Mungkin kayak gimana kalau misalnya ini nanti apa yang terjadi, kayak gitu. Terus yang kesembilan ada apakah terdapat kondisi mitigasi, dan yang terakhir ada rekomendasikan kontrol untuk memastikan bahwa tindakan terbaik benar-benar telah dilakukan. Kayak gitu, teman-teman. Nah, yang selanjutnya ini, teman-teman, ada dampak. Jadi, kalau misalnya ada masalah tuh, terus habis itu kan ada penyebabnya, terus pasti dari masalah itu juga pasti ada dampaknya kan, atau akibat gitu. Nah, akibat yang merugikan ini, mungkin dampak itu ada yang positif dan ada yang negatif gitu ya. Tapi kita sekarang membahas yang negatif gitu. Jadi kalau negatif kan pasti merugikan. Nah, akibat yang merugikan ini harus signifikan, bukan hanya penyimpangan dari prosedur. Dari situ dirangkum bahwa dampak merupakan elemen yang dibutuhkan untuk meyakinkan klien dan manajemen pada tingkat yang lebih tinggi bahwa kondisi yang tidak diinginkan jika dibiarkan terus terjadi akan berakibat buruk dan memakan biaya yang lebih besar daripada tindakan yang dibutuhkan untuk memperbaiki masalah tersebut. Nah, untuk temuan keekonomisan dan efisiensi, dampaknya bisa diukur dalam dolar atau rupiah. Kalau untuk temuan-temuan efektivitas, dampaknya itu biasanya merupakan ketidakmampuan untuk menyelesaikan hasil akhir yang diinginkan atau diwajibkan. Nah, dampak ini adalah hal yang membuat yakin dan sangat diperlukan untuk suatu temuan audit. Next, teman-teman, ada kesimpulan. Nah, dari kesimpulan ini harus ditunjang oleh fakta-fakta. Dalam kesimpulan ini, auditor internal memiliki peluang untuk memberikan kontribusi kepada organisasi. Di kesimpulan ini, auditor itu menekankan pemahaman atas usaha organisasi dan hubungan fungsi yang diaudit terhadap perusahaan secara keseluruhan. Di kesimpulan ini dapat dan emang seharusnya menyajikan tindakan potensial dan menunjukkan bahwa manfaat memperbaiki kesalahan akan melebihi biayanya. Yang terakhir, ada rekomendasi. Nah, di rekomendasi ini menggambarkan tindakan yang memungkinkan untuk dipertimbangkan manajemen untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang salah dan untuk memperkuat kelemahan dalam sistem kontrol. Rekomendasi ini harus bersifat positif dan spesifik. Rekomendasi juga harus mengidentifikasi siapa yang akan bertindak. Sebenarnya rekomendasi audit ini bisa juga bahaya. Jadi kalau misalnya manajemen ini dikasih tahu tentang tindakan yang direkomendasikan auditor, jadi tindakan ini tuh bisa membalik jadi merugikan si auditornya. Kenapa gitu? Karena kan harusnya kan emang yang punya penyelesaian atas masalah itu si manajemen gitu loh. Jadi audit ini tuh hanya kayak mancing-mancing gitu loh guys, kayak kasih saran-saran dikit aja biar si
ide-ide penyelesaian itu biar muncul sendiri dari si manajemen itu gitu. Nah, di sini di buku ini dijelaskan lebih disukai bila auditor internal mengusulkan metode tindakan perbaikan untuk pertimbangan manajemen seperti yang aku bilang tadi. Jadi kayak dia si auditor ini cuman ngasih sedikit-dikit gitulah untuk untuk mancing gitu biar ada manajemen ini punya ide gimana sih untuk menyelesaikannya gitu. Nah, saran yang paling memuaskan untuk menyelesaikan temuan audit adalah membahasnya dengan manajemen operasional sebelum laporan audit tertulis diterbitkan. Selesai. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Terima kasih teman-teman, semoga paham. Pembahasan temuan. Yang pertama, auditor harus membahas temuannya dengan orang yang paling mengetahui fakta tersebut. Kedua, auditor harus mengetahui interpretasi klien dan mencatatnya dalam kertas kerja mereka. Pembahasan temuan dengan klien biasanya akan menghilangkan kesalahpahaman atau kekeliruan sebelum temuan dilaporkan. Dan yang terakhir yaitu temuan tidak boleh dilaporkan sebelum dibahas dengan klien. Aktivitas pencatatan temuan audit internal. Berikut adalah tampilan contoh laporan aktivitas pencatatan temuan audit internal. Laporan ini sesuai dengan tujuan yang telah dijelaskan dan memberi ruang untuk mengidentifikasi organisasi yang bertanggung jawab, memberi nomor identifikasi untuk temuan tertentu dan suatu rujukan untuk kertas kerja pendukung, memberi pernyataan singkat mengenai kondisi, mengidentifikasi kriteria standar yang diterapkan untuk menilai kondisi, menunjukkan apakah temuan tersebut merupakan pengulangan dari sesuatu yang ditentukan pada audit sebelumnya, menyatakan arah, prosedur, atau instruksi kerja yang berkaitan dengan temuan tersebut, meringkas pengujian audit dan jumlah kelemahan yang ditemukan, menunjukkan penyebab mengapa penyimpangan terjadi, menjelaskan dampak aktual maupun potensial dari kondisi tersebut, menyatakan tindakan perbaikan yang diusulkan dan atau yang diambil, dan yang terakhir mencatat pembahasan dengan karyawan klien dan mencatat tanggapan-tanggapan mereka, apakah mereka setuju atau tidak setuju, dan sifat tindakan jika ada yang mereka usulkan untuk diambil. Pencatatan temuan audit. Catatan atas temuan memuat informasi tentang temuan yang bisa menjadi sarana bagi penyelia untuk menentukan apakah semua langkah yang diperlukan untuk menghasilkan temuan tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan sebagai acuan untuk pembahasan temuan. Yang kedua, pencatatan temuan audit harus diselesaikan di lapangan sehingga setiap unsur yang hilang atau kurang lengkap dapat segera diperbaiki tanpa harus melakukan kunjungan ulang. Beberapa organisasi telah memperluas penggunaan pencatatan temuan audit melampaui dokumen kertas kerja. Mereka menggunakannya untuk mengomunikasikan temuan dengan segera ke klien dan mendapatkan tanggapan tertulis. Dengan cara ini, ketidaksepakatan dapat dipecahkan dengan segera, dan janji tindakan perbaikan bisa dibuat dalam catatan. Tanggapan klien dan catatan tindakan yang diambil atau dijanjikan tercantum dalam lampiran pencatatan temuan audit seperti gambar pada slide ini. Beberapa organisasi mengeluarkan suatu memorandum untuk setiap temuan audit yang signifikan untuk melaporkan kondisi, kriteria, sebab, dampak, dan tanggapan manajemen. Abstraksi temuan yang direproduksi di tampilan 8 strip 3 seperti gambar yang tertera pada
slide ini misalnya diadaptasi dari laporan Badan Pemerintah atas audit kontraktor. Memorandum ini didistribusikan secara luas di badan tersebut. Para pendukung laporan abstraksi menyebutkan bahwa laporan ini memberikan banyak manfaat, seperti yang pertama, manajer senior bisa diberikan sarana pembelajaran yang cepat terhadap masalah saat ini dan tindakan yang diambil atau diperlukan untuk memecahkannya. Kedua, manajer lapangan tetap menerima informasi mengenai masalah-masalah yang kemungkinan memengaruhi mereka. Jadi, audit internal bisa mencapai beberapa daerah dengan mengeluarkan sumber daya yang sama. Ketiga, laporan abstraksi dianalisis secara periodik untuk menemukan trennya. Saat dibawa ke manajemen senior, keseluruhan tindakan bisa diambil untuk memulihkan tren yang merugikan. Masalah yang relatif kecil di satu bagian bisa menjadi serius bila menyebar di banyak bagian. Yang keempat, kedisiplinan dalam menyiapkan laporan abstraksi sebelum ditulis membantu auditor internal lebih memerhatikan setiap kekurangan dalam pengembangan temuan audit mereka. Kehati-hatian dalam menyiapkan abstraksi memudahkan penyiapan laporan audit final. Dan yang terakhir, penelaahan terpusat untuk abstraksi membantu menjaga program jaminan mutu yang dirancang untuk meningkatkan audit internal. Yang selanjutnya yaitu keahlian komunikasi. Laporan singkat sekalipun, seperti yang ditampilkan pada RAF atau laporan temuan audit, harus ditulis dengan baik, dan masalah-masalah harus didefinisikan dengan jelas menggunakan istilah-istilah yang singkat, padat, dan tepat. Jika memungkinkan, bahasa RAF harus diekspresikan dalam nada yang positif, dan istilah-istilah yang mendorong reaksi emosional atau defensif harus dihindari. Tentu saja, sikap yang sama juga harus ditampilkan dalam komunikasi verbal sehari-hari dan presentasi interim hasil audit. Pada saat yang sama, auditor terkadang harus terlibat dalam masalah yang sensitif dan negatif, masalah-masalah kontrol serius, kecurangan, atau tindakan-tindakan ilegal harus selalu dipandang sebagai berita buruk, terlepas dari kemampuan komunikasi auditor atau objektivitas RAF. Penelaahan pengawasan. Supervisi audit tetap merupakan kontrol kunci atas pengembangan profesional temuan-temuan audit. Setiap temuan yang dapat dilaporkan harus melewati penelaahan pengawasan yang ketat, baik secara manual maupun secara elektronik. Dan penelaahan tersebut harus dibuktikan dengan tanda tangan penyelia atau indikasi persetujuan elektronik. Hal yang membuat kredibilitas aktivitas audit internal jadi kurang bagus, yaitu karena terdapat temuan audit yang kurang mendalam. Temuan audit merupakan sebuah kritik. Jadi, jika aktivitas audit internal tidak dilakukan secara mendalam, akan ditemukan banyak kekurangan dan akan mendapat serangan balik atau kritik. Oleh karena itu, temuan audit harus dapat mengatasi serangan balik tersebut dan kritik. Dan untuk mencapai hasil akhir, temuan-temuan audit harus melalui pertanyaan-pertanyaan berikut. Salah satunya yang pertama, apakah ada bagian dari temuan audit yang hilang? Mengapa? Apa yang bisa dilakukan untuk mencari bagian-bagian yang hilang tersebut? Apakah kekurangan-kekurangan ini merupakan penyajian yang buruk atau pekerjaan audit yang kurang lengkap? Serta masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang bisa teman-teman baca pada buku halaman
349. Oke teman-teman, ini langsung aja kita lanjutkan ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai melaporkan temuan audit dan bagaimana tindak lanjutnya. RAF dan abstraksi telah digunakan lebih dari sekedar sebagai pencatatan temuan atau pengomunikasian ke klien. Nyatanya, beberapa organisasi audit telah membuat ringkasan sebagai dasar utama bagi laporan audit internal. Laporan audit tersebut telah diakumulasikan berurutan secara logis berdasarkan pengelompokan menurut subjek, lokasi, atau unit yang diaudit, dan kemudian diserahkan ke manajemen melalui ringkasan eksekutif 1 halaman. Ringkasan ini menjelaskan lingkungan audit, menyajikan opini audit secara keseluruhan, dan menyajikan penilaian auditor atas operasi yang diaudit. Ringkasan eksekutif juga menyebutkan temuan-temuan yang dapat dilaporkan. Temuan-temuan yang didokumentasikan tercermin dalam RAF atau abstraksi. Format pelaporan ini menekankan pada kelemahan-kelemahan. Pelaporan ini menawarkan manfaat dari pelaporan segera setelah pekerjaan lapangan diselesaikan. Tetapi, apa yang diperoleh dari pelaporan yang cepat bisa jadi sia-sia bila hubungan auditor-klien tidak menguntungkan. Auditor bisa berada pada posisi memberikan kritik atau celaan, bukan sebagai pengamat objektif yang memperhatikan sisi baik maupun sisi buruk. Dampak yang tidak menguntungkan ini bisa diseimbangkan oleh keseluruhan tanggapan yang objektif pada ringkasan eksekutif. Hal tersebut juga dapat dinetralkan dengan pembahasan interim mengenai RAF dengan klien. Penjelasan selanjutnya adalah mengenai tindak lanjut. Yang pertama, belum ada kesepakatan mengenai tanggung jawab auditor sehubungan dengan tindak lanjut. Beberapa penulis dan praktisi berpendapat bahwa auditor internal mengidentifikasi kondisi-kondisi kelemahan dan terserah pada manajemen untuk mengambil tindakan perbaikan, menentukan kecukupannya, dan mengawasi efektivitasnya. Yang kedua, tindak lanjut oleh auditor internal didefinisikan sebagai sebuah proses untuk menentukan kecukupan, efektivitas, dan ketepatan waktu atas tindakan yang diambil oleh manajemen atas pengamatan dan rekomendasi penugasan yang dilaporkan. Tanggung jawab untuk melakukan tindakan lanjut harus didefinisikan dalam piagam tertulis aktivitas audit internal. Sifat, waktu, dan luas tindak lanjut harus ditentukan oleh kepala bagian audit. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan prosedur tindak lanjut yang tepat adalah yang pertama, signifikansi pengamatan atau observasi yang dilaporkan. Yang kedua, tingkat upaya dan biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi yang dilaporkan. Yang ketiga, resiko-resiko yang mungkin terjadi bila tindakan perbaikan gagal dilakukan. Yang keempat, kompleksitas tindakan perbaikan. Dan yang terakhir, periode waktu yang terlibat. Selanjutnya adalah kecukupan tindakan perbaikan. Temuan-temuan audit dan tindakan yang diperlukan untuk mengimplementasikannya memiliki banyak variasi bentuk dan ukuran, sehingga tidak ada aturan baku bagi kelayakan tindakan perbaikan yang bisa diterapkan di segala situasi. Secara umum, tindakan perbaikan seharusnya itu yang pertama, responsif terhadap kelemahan yang dilaporkan. Yang kedua, lengkap dalam memperbaiki segala aspek material dari kelemahan yang ada. 3. Berkelanjutan efektivitasnya. Dan yang keempat, diawasi untuk mencegah terulang kembali. Nah, ini ada sebuah contoh yang dimana tindakan perbaikannya dia tidak memenuhi 4 kriteria yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Teman-teman bisa membaca sendiri dan saya akan memberikan sedikit waktu untuk teman-teman membaca dan memahaminya.
tindakan perbaikan yang diambil tidak memadai dan ditolak oleh auditor internal karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, tidak responsif, dikarenakan tindakan perbaikan tidak berhubungan dengan kontrol atas sertifikasi. Lalu, tindakan yang diambil tidak lengkap, karena hanya karyawan yang diperiksa auditor yang diambil tindakan, maksudnya yang disuruh sertifikasi itu. Lalu, tindakan yang diambil tidak berkelanjutan, di mana tidak ada sistem yang diterapkan untuk memastikan bahwa para karyawan dan penyelia mereka diinformasikan mengenai penangguhan masa berlaku sertifikat mereka. Lalu, tindakan tersebut tidak diawasi, di mana tidak ada ketentuan kecuali oleh audit internal periodik untuk memastikan bahwa orang yang menangani bahan peledak telah dilatih dan diberi sertifikasi. Setelah auditor menjelaskan beberapa kelemahan dalam tindakan perbaikan yang telah diambil tersebut ke manajemen operasional, hasilnya langkah-langkah tambahan berikut ini diambil. Yang pertama, catatan kartu berisi nama-nama dan tanggal masa berlaku sertifikasi untuk setiap karyawan dibuat dalam dokumen pengingat di Departemen Personalia, di mana departemen ini yang bertanggung jawab untuk pelatihan dan sertifikasi. Kartu tersebut kemudian ditempatkan dalam dokumen tunggu dan dihapuskan hanya setelah diterima bukti adanya sertifikasi ulang. Lalu, semua karyawan yang berjumlah 100 orang tadi dicek untuk mengetahui keabsahan dan pembaruan kartu sertifikasi. Selanjutnya, 1 bulan sebelum masa berlaku sertifikasi habis, manajer setiap karyawan akan diberitahu bahwa sertifikasi ulang sudah harus dilakukan. Mereka juga akan diberitahu jika ada sertifikasi karyawan yang diizinkan habis, meskipun pemberitahuan tanggal sertifikasi ulang telah diberikan. Dan yang terakhir, Kepala Bagian Keamanan menginstruksikan kepada para insinyur untuk berkeliling pabrik mencari pelanggaran keamanan. Hal ini untuk memverifikasi apakah setiap orang yang terlibat menangani bahan peledak memiliki kartu bukti sertifikat terbaru. Selanjutnya adalah mengenai kewenangan dan status audit. Tanggung jawab audit untuk menilai kecukupan dan efektivitas tindakan perbaikan tidak akan ada artinya jika auditor tidak diberi kewenangan untuk melakukan hal tersebut, karena auditor pasti akan mendapatkan pertentangan dari manajer operasional. Kewenangan ini harus disebutkan dengan jelas dalam akta audit internal. Semua manajer operasi harus menyadari sepenuhnya bahwa tindakan perbaikan harus nyata dan efektif. Auditor akan selalu memiliki wewenang untuk menelaah tindakan, dan jika tidak sepenuhnya memperbaiki keadaan, maka akan dilaporkan. Lalu pada laporan audit final, pemberitahuan yang jelas harus diberikan untuk setiap tindakan perbaikan yang sudah dimulai atau diselesaikan. Tidak ada temuan audit yang harus diberikan bobot atau penekanan tambahan dari yang seharusnya. Temuan yang tidak signifikan seharusnya tidak dilaporkan secara formal, sepanjang temuan tersebut sudah diperbaiki dengan layak. Dan auditor internal akan yakin bahwa mereka telah melaksanakan pekerjaan mereka secara profesional jika baik manajer operasi atau manajemen senior meminta audit tambahan atau studi-studi kasus. Sekian sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mewakili kelompok yang bertugas presentasi hari ini. Saya memohon maaf apabila masih ada terdapat kekurangan. Demikian dari penjelasan kami mengenai bab
temuan audit, dan kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila penjelasan kami kurang jelas maupun ada kesalahan dalam penyampaiannya. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.